Tribuners, kembali lagi bersama saya Alivia Yumna Amri dalam Tribun Topik yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Oke, gimana nih kabar Tribuners yang ada di rumah nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Yono selaku Direktur Utama dari CV Mandiri Abadi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa menyapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners. Halo Tribuner. Ayo Jepara. Bumi Kartini. Oke. Nih Pak, karena sudah bersama dengan Pak Yono nih, mungkin bisa sharing-sharing sama Tribuners ya, terkait dengan CV Mandiri Abadi. Ini sebenarnya perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan memproduksi apa, mungkin bisa diceritakan Pak? Oke, jadi untuk Mandiri Abadi sekarang ini memproduksi furniture untuk outdoor. Ya, furniture outdoor itu dibikin dari atau dibuat dari kayu jati, spesial khusus kayu jati karena untuk outdoor. Jati itu kan lebih kuat, lebih di iklim yang berubah-ubah ya, ada di segala cuaca mungkin ya. Di segala cuaca. Oke. Untuk jati. Penjualannya sendiri ini di negara mana saja? Untuk penjualan sekarang ini pasarnya di Eropa sama di Amerika. Eropa dan Amerika. Nah, ngomong-ngomong tadi ke bahan ya Pak ya. Ini kayu jati ini tuh produksi dari lokal atau mungkin import gitu dari luar negeri? Oh, kalau bahan baku kayu jati atau teak itu 100% dari lokal, 100% dari Indonesia, itu dari seluruh Indonesia, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya Pak, awal mula kenapa perusahaan ini bisa kemudian mengekspor furniture ke luar negeri itu awalnya seperti apa Pak? Ya, kita mulai belajar untuk ekspor itu tahun 97. Tahun 1997 itu pas mau masuk Krismon itu kita mulai kenal dengan salah satu buyer dari Prancis, dari Eropa. Itu dari buyer itu saya dikasih atau disuruh untuk memproduksi furniture yang outdoor untuk dikirim ke Prancis. Waktu itu kita coba untuk bikin meja sama sun lounger lah ya. Itu tahun 97 Agustus 1997 itu kita mulai coba untuk bikin dari kayu jati, meja dan kursi. Nah, waktu itu kita coba untuk 1 kontainer yang mulai awal tahun 97 itu. Nah, dari situ kita dari buyer tadi memberikan informasi pasar, terus kualitas, terus delivery. Nah itu terus dari customer tadi, dari buyer tadi. Oh, kamu harus memproduksi yang bagus. Kamu harus pakai mesin. Kamu harus kayunya harus kering. Konstruksi harus bagus. Ya supaya jualnya sangat mudah, juga bisa harga tinggi mungkin. Bisa dilihat dari buyer itu, oh ini kualitasnya bagus. Sehingga nanti pasti insya Allah dari pasarnya pasti akan naik. Itu jadi satu pesan dari buyer itu, kamu harus kerja bagus dari kualitas pengiriman, ya kualitas tadi harus kering, harusnya di sana tidak banyak komplain. Itu alhamdulillah sampai sekarang ini kita jaga, alhamdulillah sudah aman sampai sekarang, sudah berjalan sampai 27 tahun ya. 28 tahun. 28. Iya. Ya. Oh Pak, selama 28 tahun ini Pak, kira-kira tingkat ekspor yang paling tinggi itu di tahun berapa? Waktu ekspor paling tinggi itu waktu di 2021 ya, 2020 2021 pas Covid. Oh, justru saat Covid itu tahun berapa? Tahun 2020. Nah, itu. Iya. 2020 2021 itu booming sekali. Oh, justru booming ya, Pak. Jadi 100% untuk, mungkin lebih untuk ordernya. Oh, ordernya justru semakin tinggi ya? Ya, karena di Europe sama di US itu kan banyak orang pada di rumah ya. Jadi untuk
bikin atau memperbaiki rumah, begitu outdoornya kan, furniture-nya gitu. Iya. Ya. Sejauh ini Pak, apakah ada kendala atau mungkin ada pesaing dari wilayah lain? Kalau pesaing pasti ada, dari lokal sendiri juga banyak. Oke. Ya, kalau furniture yang outdoor, yang kayu teak itu memang kebanyakan Indonesia, karena yang punya kayu itu kan kayu jati itu kan dari Indonesia. Kalau negara-negara lain kan itu ada tapi tidak banyak ya, seperti Brasil, mungkin ada Birma. Tapi sekarang ini yang masih bagus teaknya itu dari Indonesia. Ya itu paling mas satu. Sejauh ini ada kendala apa sih Pak untuk menjalankan bisnis ini? Sekarang? Iya. Ya sekarang ini sih memang banyak mas, banyak untuk masalah-masalah ya, terutama sekarang ini bahan baku pasti tiap tahunan kurang. Iya. Ya otomatis bahan baku itu kurang, harga pasti tiap tahun pasti naik. Bahan baku. Yang kedua juga masalah sekarang ada perang Ukraina sama sama Rusia, itu juga pengaruh untuk ekspor ke Eropa. Terus sekarang ini 2025 juga ada masalah tarif. Itu juga banyak pengaruh di ordernya. Jadi memang dua itu, Ukraina, Rusia ya, terus sama sekarang tarif Amerika. Donald Trump itu yang sekarang kira-kira order kurang sampai 50%-an lebih. Sehingga 50% sekarang. Iya Pak. Terkait dengan kendala tadi Pak, berapa banyak jumlah karyawan yang saat ini bekerja di CV Mandiri Abadi ini? Kalau karyawan kira-kira ada 1.200-an sekarang. Karyawan 1.200? Ya, 1.200. Kalau untuk buyer sendiri Pak, di berbagai wilayah negara itu tadi ada berapa banyak? Kalau buyer di Eropa sama US kira-kira ada 25-an lah. 25. Kebanyakan sekarang dari Amerika. Ya. Nah, untuk kendala pengiriman nih Pak, apa aja nih Pak? Alhamdulillah untuk pengiriman sekarang tidak ada. Aman berarti. Aman, jadi biaya juga aman. Waktu COVID itu yang kita agak memang tinggi. Harganya tinggi. Sekarang udah aman, lancar. Sudah bisa teratasi dengan cuma ordernya aja yang kurang. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak, atau mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk Tribuners yang ada di rumah? Ya, kalau saya sebagai pengusaha ya, memang minta cepat ya. Ya, satu itu regulasi itu harus cepat. Jadi kalau pemerintah daerah bikin izin itu ya cepat, supaya kita bisa cepat kalau bikin pabrik biar cepat. Karena investor atau buyer itu permintaan cepat. Ya, sekarang ini problemnya malah perizinan itu lama. Ya, lama dan kadang-kadang tidak menentu. Kalau 1 bulan atau 3 bulan pasti selesai, itu yang itu. Ya, memang keluhan pengusaha sekarang di perizinan. Ya sebenarnya kalau pengusaha itu kan mengikuti aturan sebenarnya. Saya sendiri mengikuti aturan supaya perizinan itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya kalau salah-salah ya bisa dikasih tahu ya. Memang belum tahu. Nah, itu harus dikasih tahu. Ya. Sejauh ini Pak, apa sih Pak peran dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jepara terhadap usaha yang saat ini sedang dijalani oleh Pak Yono sendiri? Ya, kalau perizinan dari EOS itu semuanya clear lah ya. Yang kita sekarang yang jadi masalah itu untuk mendirikan pabrik baru lah ya. Jadi mulai LH-nya, lingkungan hidupnya, mulai PBB-nya, mulai pertanyaan itu yang susah. Tapi kalau kita bikin PT baru, terus semuanya kan udah online semua, itu udah cepat. Tapi di fisiknya, kalau kita mulai harus ada PBG, ada lingkungan hidup, nah itu supaya cepat itu. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Yono selaku Direktur Utama CV Mandiri Abadi. Dan untuk para investor, ayo investasi di Kabupaten Jepara karena akan dibantu oleh pemerintah daerah melalui DPMP TSP. Jadi investasi Anda menjadi mudah,
aman, nyaman, kondusif, dan mulus. Saya Alifia Yumna Amri bersama dengan Bapak Yono pamit undur diri dan salam investasi. Halo Tribuners, saat ini saya sudah berada di CV Mandiri Abadi dan sudah bersama dengan Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi. Ya Mbak. Mas Lutfi itu di sini jabatannya sebagai apa? Sebagai SPV CNC. SPV CNC, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu CNC Mas? CNC itu proses pembuatan komponen tapi menggunakan basic komputer. Komputer, oke. Jadi semuanya dibikin dengan program CNC itu dibikin dengan drawing dulu, baru masuk program dulu, baru dikerjakan di mesin. Oke, Mas Lutfi itu sudah berapa lama bekerja di sini? Saya hampir 11 tahun. Lama juga ya Mas? Ya. Oke, apa sih Mas yang menarik dari bekerja di CV Mandiri Abadi ini? Kalau menurut saya itu kalau Anda bekerja dengan baik, nanti mendapatkan imbalan dengan yang baik juga. Baik juga, berarti sesuai ya Mas? Sesuai. Nah, untuk Mas Lutfi sendiri, ada nggak sih Mas pengalaman yang mungkin mau dibagikan sama Tribuners yang ada di rumah? Kalau menurut saya kerja itu harus konsisten baik, lalu kerja keras juga, loyal juga, dan bisa dipercaya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Lutfi untuk sharing-sharingnya. Dan oke Tribuners, jangan lupa untuk terus tonton Tribun Topik yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Bye!